Man fariha bina farihna bi. Barang siapa yang gembira kepada kami, barang siapa gembira kepada kami, kata baginda Rasul, maka Rasulullah akan bahagia kepada mereka. Maka malam hari ini insya Allah bahagianya kita akan menjadi bahagianya Rasulullah SAW. Yang kedua Bu, dengan Allah putusnya baginda Rasulullah SAW ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, nikmat yang paling besar apa yang ada di sisimu?" Maka baginda Rasulullah SAW, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan dari Nabi Daud alaihissalam, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenikmatan yang paling besar di sisimu adalah diciptakannya baginda Rasulullah SAW yang merupakan rahmat dan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Maka Bu, kalau kita bergembira pada malam hari ini, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita bahagia. Mengapa? Lihat di dalam surah Yunus ayat 58. Surat apa Bu? Yunus Ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Ayat 58 surat Yunus. Surat Yunus ayat 58. Maksudnya biar dijejak begitu. Soalnya kalau disebutin sekali biasanya pulang habis bawa kentengan, lupa lagi sama ayat yang tadi dikasih tahu. Itu biasanya begitu, tapi kalau di sini alhamdulillah nggak beda. Gimana bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa artinya? Qul, katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Para ulama sepakat bahwa yang disebut rahmatnya Allah yakni rahmat yang paling besar di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus wahai kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka rahmat Allah yang terbesar ini adalah ketika diutus oleh Allah bagi Rasul ke muka bumi, maka kita selaku umatnya faliyafrahu, disuruh bahagia, disuruh senang. Orang kalau bahagia, Bu, Pak, kira-kira kan ekspresinya beda-beda. Ada yang udah lama nggak punya keturunan, udah 20 tahun menikah dari biang yang pertama, tapi ketika itu diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinanti-nantikan selama 20 tahun, tiba-tiba Allah kasih rezeki anak, kira-kira senang apa enggak gitu? Senang apa enggak? Apakah ketika anak itu udah lahir lalu diam diri? Tidak. Ternyata dia tasyakuran, dia ekspresikan kebahagiaannya karena dalam rumah tangganya yang sudah 20 tahun menanti keturunan, Allah kasih di saat 20 tahun umur rumah tangganya. Maka saya yakin senangnya bukan main, dan pasti ekspresinya akan kita lihat bagaimana senangnya dikasih nikmat anak. Betul? Nah, apalagi kita Bu sekarang Bu, bahagia kita nggak bisa diukur dan nggak bisa diekspresikan hanya satu ekspresi. Bagi kita yang suka maulid, bagi kita yang suka berkumpul seperti ini, ekspresi kita dengan senangnya, ekspresi kita ketika lahirnya bagi Rasul, yakni kita berkumpul bersama membaca sholat, membaca kisah daripada maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga ada di dalamnya nanti makan bersama, betul. Di dalamnya nanti makan kebuli, benar. Semuanya nanti dapat, nggak ada yang nggak kebagian. Suami kita walaupun nggak datang, tenang di rumah menantikan sang istri bawa berkat. Makanya senang suami kita itu bahagia ketika datang bulan maulid. Kenapa? Jatah nyari rezeki berkurang. Istrinya setiap hari ada 3 tempat maulid. Bayangin 3 tempat maulid, 3 berkat, Pak. Kan berarti kurangi jatah beras, jatah rezeki dari suami.
Belum lagi kalau musimnya emang udah rada-rada jarang maulid, dicari di media sosial, Instagram, Facebook, peringatan maulid ada di mana. Pokoknya mau di mana tempat dia datang, suaminya siap nganter istrinya di mana maulid dan siap membiayai dengan pakaian yang baru. Apalagi kan ibu-ibu emang modelnya kalau maulid kan pakai bawa tas. Beda sama bapak kalau maulid, bapak kalau maulid dia emang apa adanya. Datangnya pakai sarung, sarungnya udah 3 hari dipakai. Juga bajunya baju koko emang apa adanya, yang kantongnya cuma 1 ada di dada sebelah kiri. Pakai peci yang emang udah hitam dan warna-warni, Pak. Datang ke tempat maulid emang apa adanya, yang ada dia makan, nggak ada gak bakal dibawa pulang. Beda sama ibu-ibu, bagaimana caranya kalau dia maulid harus ada yang dibawa untuk bekal anak-anak di rumah. Siapa ya? Siapa? Jarang maulid yang bawa duit, jarang. Kebanyakan emang disediain tas yang kosong supaya pulang itu terisi. Apalagi duduk di depan ustazah. Ustazah dikenal, udah mau selesai, ustazah itu dipakai apa enggak? Ya Allah. Tapi bahagia tuh, bahagia. Kenapa kok kita bisa bahagia? Nggak ada yang merasa tersinggung di situ, nggak ada yang merasa kecewa pas kita pulang. Kenapa? Karena yang kita bahagiakan ada orang yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Jadi baginda Rasulullah SAW. Jadi bu, kalau udah begini mah kira-kira siapa yang harus paling kita cintai? Hah? Bu, kalau udah